Kita baca Injil Yohanes pasal 16 ayat 23 sampai 26. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdua dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Yohanes pasal 16 ayat 23 sampai 26 membahas hukum baru tentang doa dalam namaku. Surat kuasa orang Kristen. Yohanes pasal 16 ayat 23. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Kalimat ini dalam Authorized Version, and in that day ye shall ask me nothing. Dan pada hari itu kamu tidak akan meminta apapun kepadaku. Artinya, pada hari aku kembali kepada Bapa, kamu tidak akan meminta apapun kepadaku, tetapi kamu harus meminta kepada Bapa dalam namaku. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, pasal 12 ayat 19 sampai 20, pasal 16 ayat 5, 10, 16 dan ayat 23 sampai 27. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Dalam Authorized Version, verily, verily I say unto you, whatsoever you shall ask the Father in my name, he will give it you. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dia akan memberikannya kepadamu. Apapun yang kamu minta. Sekali lagi memastikan tidak ada batasan terhadap apa yang boleh diminta dan diterima oleh orang-orang percaya dalam batas-batas janji. Dalam namaku, frasa ini mengulangi doktrin kuasa orang Kristen dan mengajarkan peragenan dalam urusan ketuhanan. Secara hukum, siapapun yang mampu melakukan tindakan bebas dan cerdas dapat bertindak sebagai agen. Orang gila, dungu, bayi, atau siapapun yang tidak mampu bertindak bebas dan cerdas tidak dapat bertindak sebagai agen. Surat kuasa berarti wewenang yang sah dan tertulis untuk melakukan transaksi bisnis untuk orang lain. Seseorang dapat menjadi agen umum yang mewakili orang lain dalam seluruh bisnisnya, atau agen khusus yang diberi wewenang untuk melakukan pekerjaan tertentu, atau melakukan transaksi bisnis khusus. Agen dapat bertindak dengan segala kewenangan dalam batas-batas kewenangan yang sah, seperti halnya orang yang memberinya kewenangan tersebut. Semua orang percaya mempunyai hak penuh, sah, penebusan, Injil, dibeli dengan darah, dijanjikan, dan hak keluarga untuk menggunakan nama Yesus dalam keselamatan Matius pasal 1 ayat 21. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 12. Baptisan Matius pasal 28 ayat 19 dan Kisah para Rasul pasal 8 ayat 16. Persekutuan Matius pasal 18 ayat 5 dan Injil Lukas pasal 9 ayat 48. Ibadah Matius pasal 18 ayat 20. 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Perbuatan baik Markus pasal 9 ayat 41. Pertempuran Markus pasal 16 ayat 17 dan Lukas pasal 10 ayat 17. Pemberitaan Lukas pasal 24 ayat 47, Kisah para Rasul pasal 8 ayat 12. Penyembuhan
Markus pasal 16 ayat 18, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6 dan 16, dan Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 16. Penghakiman 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 5, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 6 sampai 11, dan 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6. 2. Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai 15, pasal 15 ayat 16, dan pasal 16 ayat 23 sampai 26. Pujian Efesus pasal 5 ayat 20 dan Ibrani pasal 13 ayat 15. Semua hal Kolose pasal 3 ayat 17. Menerima Roh Kudus Lukas pasal 11 ayat 13 dan pasal 24 ayat 49. Dan Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39 dan pasal 14 ayat 26 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 8. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Markus pasal 16 ayat 17 sampai 20 dan Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 15. Penggunaan nama Yesus secara cuma-cuma, tidak terbatas dan tanpa syarat adalah deposito gereja. Cek akan dihargai dalam jumlah yang ditandatangani dengan tangan yang mantap dan tak tergoyahkan. Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Sampai sekarang, kamu belum meminta apapun dalam namaku, karena aku bersama-samamu, dan kamu meminta kepadaku secara pribadi. Tetapi setelah aku pergi, kamu harus meminta kepada Bapa dalam namaku. Mintalah. Jangan takut untuk meminta. Cukup minta dengan iman, dan kamu akan menerimanya. Meminta bukan hanya sekedar keselamatan, tetapi apapun, apa saja. Dan segala sesuatu akan diberikan dalam namaku. Matius pasal 17 ayat 20 dan pasal 21 ayat 22. Markus pasal 11 ayat 22 sampai 24 dan Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 15. Pasal 15 ayat 16 dan pasal 16 ayat 23 sampai 26. Tujuan menjawab doa adalah untuk membantu orang percaya dan meneguhkan kebapaan Allah yang tak terbatas. Matius pasal 7 ayat 11, Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13, dan Yakobus pasal 1 ayat 17. Jadi jangan ragu untuk meminta berkat materi, fisik, atau spiritual apapun, kebutuhan tubuh, jiwa, atau roh. Karena tidak ada kebaikan yang akan Bapa tahan dari kita. Mazmur pasal 23 ayat 1, pasal 34 ayat 9 sampai 10, pasal 84 ayat 11, pasal 91 ayat 1 sampai 12, dan Matius pasal 21 ayat 22, Markus pasal 9 ayat 23, dan pasal 11 ayat 22 sampai 24, dan Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 15. Yohanes pasal 16 ayat 25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Yohanes pasal 16 ayat 26. Pada hari itu, kamu akan berdua dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Orang percaya berdoa dan Kristus akan menjadi perantara bagi orang berdoa. Roma pasal 8 ayat 34, Ibrani 7 ayat 25, dan 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2. Jika kita mau berdoa dan beriman, Bapa tidak akan pernah menolak apa yang kita inginkan. Bapa selalu mendengar Kristus. Jika Bapa tidak menyayangkan Kristus dalam penderitaan dan kematian, Bapa tidak akan menolak memberikan kepada kita apa yang telah Kristus berikan kepada kita dengan kematian. Roma pasal 8 ayat 32.
Ketika kita berdoa dalam nama Yesus atau otoritas Yesus, Bapa akan selalu mendengar dan menjawab. Karena inilah yang Bapa utus untuk disampaikannya kepada kita. Bukti Alkitabiah untuk surat kuasa orang Kristen. Semua manusia mempunyai hak yang sah dan hak penebusan untuk menggunakan nama Yesus dalam meminta dan menerima dari Allah. Hal ini menempatkan doa pada dasar hukum yang murni. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, dan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada ini. Karena aku pergi kepada Bapa-Ku, dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, itulah yang akan kulakukan, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 15. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan supaya buahmu tetap ada. Supaya apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, ia akan memberikannya kepadamu. Yohanes pasal 15 ayat 16. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, dia akan memberikannya kepadamu. Sampai sekarang kamu tidak meminta apapun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Pada hari itu, kamu akan meminta dalam namaku. Yohanes 16 ayat 23 sampai 26. Pernyataan-pernyataan ini adalah kata-kata langsung dari Yesus sendiri dan tentu saja mengungkapkan kuasa orang Kristen. Kristus telah memberikan kita penggunaan namanya tanpa syarat untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Semua yang Allah investasikan dalam namanya adalah milik kita, seperti yang diungkapkan Paulus. Segala sesuatu adalah milikmu, dan kamu adalah milik Kristus, dan milik Kristus adalah milik Allah. 1 Korintus pasal 3 ayat 21 sampai 23. Kristus memberi kita jaminan bahwa semua doa yang dipanjatkan dalam namanya akan mendapat perhatian khusus baik dari dirinya maupun Bapaknya dan Bapa kita. Ini seperti mengatakan, kamu meminta kepada Bapa dalam namaku, aku akan menyetujuinya dan Bapa akan memberikannya. Ketika manusia berdoa dalam nama Yesus, mereka berdoa dengan otoritasnya. Dan itu sama dengan seolah-olah Yesus sendiri yang berdoa. Papa selalu mendengarkan Yesus, terbukti dalam catatan Injil. Di kuburan Lazarus, Kristus berkata, Papa, aku berterima kasih kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Dan aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Yohanes pasal 11 ayat 41 sampai 42. Jika umat Kristiani mau berdoa dengan otoritasnya dan menyadari kuasa doa tersebut, mereka akan lebih yakin akan jawaban doanya. Orang Kristen akan menyadari bahwa Tuhan selalu mendengar Yesus, dan ketika mereka berdoa dengan otoritasnya, yaitu dalam nama Yesus, doa itu akan selalu dikabulkan. Ketika manusia berdoa dalam nama Yesus, mereka tidak hanya harus percaya bahwa mereka berdoa atas otoritasnya, tetapi juga bahwa doa-doa itu ada di tangan Yesus, dan bahwa Yesus bertanggung jawab atas jawabannya. Kristus berkata, apa saja yang kamu minta dalam namaku, itulah yang akan kulakukan, dan aku akan melakukannya.
Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 15. Kristus berkata tentang Bapa, apapun yang kamu minta atas namaku, Dia akan memberikannya kepadamu. Yohanes pasal 15 ayat 16, pasal 16 ayat 23 sampai 26. Paulus berkata tentang Bapa, Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan Dia untuk kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak bersama-sama dengan Dia juga memberikan segala sesuatu dengan cuma-cuma? Roma pasal 8 ayat 32. Kristus bukan hanya pengganti kita dalam penebusan, namun Dia juga mengambil tempat kita di hadapan Allah untuk senantiasa hidup dan menjadi perantara bagi kita sesuai dengan kehendak Allah. Roma pasal 8 ayat 34 dan Ibrani pasal 7 ayat 25. Pekerjaannya pada waktu itu belum selesai di kayu salib. Dia masih menjadi imam besar kita di hadapan Allah. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Kristus adalah pengacara atau pembela kita ketika kita dituduh di hadapan Allah oleh iblis. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2 dan Wahyu pasal 12 ayat 10. Di mana ada ruang bagi kegagalan untuk mendapatkan apa yang diminta jika kita mau datang dengan berani ke takhta kasih karunia untuk memperoleh belas kasihan dan pertolongan pada saat dibutuhkan dan menyerahkan perkara kita ke dalam tangannya seperti yang diperintahkan kepada kita dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 dan pasal 10 ayat 19 sampai 23. Tidak ada kegagalan dalam hal apapun jika iman yang benar dan tak tergoyahkan dijalankan. Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai 8 dan Ibrani pasal 11 ayat 6. Doa adalah sebuah tawaran bisnis dan hendaknya menjadi bisnis utama dalam hidup kita. Hal ini benar karena urusan utama dalam hidup kita memerlukan banyak doa agar berhasil. Allah Bapa yang ada di surga, terima kasih karena kami boleh tahu apa artinya berdoa dalam nama Yesus. Tolong bantu kami untuk menjadi orang yang menerima banyak dengan meminta apapun dari Bapa dalam nama Yesus. Tolong beri kebangunan rohani disertai mujizat kesembuhan dan oleh kebangunan rohani penyembuhan banyak jiwa diselamatkan dan firman Tuhan beroleh kemajuan yang besar untuk kemuliaan Allah Bapa. Tolong bantu kami untuk tidak menjadi orang yang hanya mendengarkan, tetapi tidak bertindak. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.